sampai superior cervical ganglion yang di sini. Nah, lanjut dari silosinal itu sampai ke ciliary ganglion atau yang pupil ya, pupilnya untuk dilatasi. Di situ adalah yang postganglion. Short ciliary nerve, ciliary ganglionnya ya. Yang biasanya juga bisa diistilahkan sebagai first order neuron, second order neuron, kemudian third order neuron. Jadi kan neuron itu saling sambung menyambung ya. Jadi kayak dari inti, kemudian ada badannya, kemudian nanti ada ujungnya yang sinaps-sinaps, kemudian lanjut lagi ketemu dengan kepala nukleus saraf, lanjut lagi seperti itu. Jadi kalau yang paling atas mulai dari otak itu disebut sebagai biasa istilah first order neuron. Kemudian kalau saraf penyambung, penghubung, mungkin kalian sudah bahas di faal sebelumnya di fungsional sistem saraf, itu disebut sebagai second order neuron atau saraf yang fungsionalnya sebagai penghubung. Ya, kemudian terakhir itu third order neuron yang sarafnya lebih berfungsi kepada menerima perintah dan menjalankan menerima perintahnya dan menjalankan perintah. Kalau second order neuron itu yang sebagai transmisi penyambungnya. Nah, karakteristik dari Horner syndrome ini yang pertama ptosis, ya, terganggu di daerah superior tarsal sama otot-otot Mullers dari mata, kelopak mata, kemudian miosis. Jadi miosis di situ pupilnya mengecil karena terjadi gangguan fungsi dari pupilodilator. Jadi fungsi pupil dilatornya terganggu karena tidak bisa berdilatasi, berarti matanya jadi mengecil pupilnya, jadi miosis. Kemudian anhidrosis. Anhidrosis ini terjadi gangguan berkeringat pada wajah dan juga leher sesisi dengan gangguan ptosis miosisnya. Kalau misalnya ptosis miosisnya di kiri, maka anhidrosisnya juga di kiri. Enophthalmus ini gangguan kelemahan dari otot-otot tarsal inferior. Kemudian heterokromia ini gangguan inervasi simpatis okular. Biasanya lebih muncul pada anak-anak yang lebih usia muda ya. Beda dengan Horner syndrome tipe-tipe lainnya. Kalau misalnya tipe dewasa biasanya bisa karena pengaruh gangguan vaskular muncul Horner syndrome, atau mungkin dia karena trauma atau karena tumor kayak semacam pankreas tumor tadi bisa menyebabkan Horner syndrome. Ini ya, bisa kelihatannya otot-otot Mullers, kemudian otot-otot tarsalnya, ciliaris. Nah, ini contoh gambaran orang usia 65 tahun laki-laki dengan Horner syndrome sebelah kanan. Jadi kelihatan ya. Kelopak mata sebelah kanannya turun. Lihat ini ada garisnya, garis merah sama garis kuning. Ini menurun ya. Ini kelihatan lebih lebar lipatan kelopak matanya karena dia lebih jatuh. Kemudian pupilnya, diameter dari pupilnya juga lebih kecil, berarti dia ada miosis. Kemudian juga upside down ptosis yang di bawahnya juga. Ini, kelopak mata bawahnya lebih naik ke atas. Kelopak mata bawahnya lebih turun. Nah, untuk menentukan diagnosis misalnya miosis atau ptosisnya itu merupakan gejala Horner syndrome atau tidak, kita bisa lakukan pemeriksaan tes farmakologi. Pertama cocaine test, yang kedua adalah hidroxyamfetamin test, yang ketiga adalah adrenalin test atau phenylephrine test. Kalau cocaine test kita gunakan cocaine 4%, nanti diteteskan di kedua mata. Kalau matanya normal, harusnya pupil itu akan berdilatasi ya dengan dapat teteskan kokain. Biasanya itu bentukan obatnya ini sama dengan obat tetes mata yang kecil. Nah, biasanya kita gunakan tetes. Nah, kalau Horner syndrome, bagaimanapun itu tidak akan berdilatasi matanya. Kan gejalanya dia miosis ya, gangguan simpatis. Nah, berarti dia terjadi gangguan di saraf simpatis atau denervasi dari simpatetiknya. Kemudian kita berikan atau pakai
tes yang lain, hidroksiamfetamin 10%, di drops juga diteteskan di kedua mata. Kalau dia bisa berdilatasi, berarti kemungkinan Horner syndrome-nya itu tipe yang preganglion. Kalau dia yang postganglion, berarti dia tidak berdilatasi. Kemudian kalau tes adrenalin digunakan perbandingan 1:1000. Biasanya juga sudah ada larutan yang sudah jadi, kayak obat tetes mata seperti itu, jadi kita tidak perlu mencampur sendiri. Atau menggunakan phenelphrin 10%. Nah, diteteskan juga di kedua mata, satu tetes masing-masing, mata kiri, mata kanan. Kalau dia terjadi dilatasi, kemudian dilatasinya itu lebih besar dibandingkan mata sebelah. Tadi kan contoh ya, yang laki-laki itu mata kanannya yang Horner syndrome, kita curiga Horner syndrome. Maka kita teteskan adrenalin. Nah, ternyata mata kanannya langsung lebih besar diameternya dibanding mata kiri. Berarti dia berdilatasi lebih daripada mata normal. Nah, itu menunjukkan tanda-tanda mendukung bahwa dia Horner syndrome, terjadi denervasi pada simpatisnya. Ini contoh kalau pada anak-anak kelihatan ya, kelihatan sekali matanya lebih kecil, bukan mata, kalau pupil, ya, pupilnya diameternya lebih kecil sebelah kanan. Kemudian terjadi ptosis, bawahnya juga naftalmus. Nah, ini contoh yang heterokromia. Nah, ada kan mungkin kalian biasa sering lihat heterokromia, mata kiri, mata kanan berbeda warnanya, tetapi diameter pupilnya itu normal, sama. Nah, itu tidak termasuk di Horner syndrome. Nah, Horner syndrome juga bisa matanya heterokromia, tetapi diameternya juga berbeda. Ya, yang heterokromia ini dia, ini lihat, tercampur warna antara coklat sesuai dengan pupil, sesuai dengan mata ya, sebelah kanan dengan kiri, tapi bercampur antara coklat dan ada biru. Ini tadi pemeriksaannya ya, yang menggunakan kokain 4%. Kalau dia tidak berdilatasi, berarti dia mendukung Horner syndrome. Nanti kalau sudah dilakukan pemeriksaan kokain, mendukung bahwa dia Horner syndrome, baru kita lanjut pemeriksaan yang hidroksiamfetamin, ataupun dengan menggunakan adrenalin ya. Jadi harus dicek dulu dengan kokain, menunjukkan bahwa oh ya betul itu adalah gejala dari Horner syndrome. Karena ptosis miosis pada mata itu juga bisa disebabkan oleh kondisi lain. Bukan cuma karena pengaruh Horner syndrome, baik lesi di postganglion, preganglion ataupun di sentral. Ini contoh perubahannya setelah pengetesan kokain, kelihatan dilatasi sebelum diteteskan seperti ini. Ini kelihatan ya, ini sistem kerjanya di mana di antara neuromuskular. Ini kan neuron terakhir sinaps, dan di sini adalah muskulus untuk fungsi dilatasi dari pupil ciliarisnya. Kalau kokain dia bekerjanya di sini, jadi makanya dia tidak ada terjadi perubahan dilatasi. Berbeda kalau dia hidroksiamfetamin. Nah, tata laksana yang pastinya adalah sesuai dengan etiologinya tadi. Misalnya tadi karena pengaruh tumor di paru-paru, ya, atau seringnya itu pankreas tumor, maka tata laksananya harus diatasi tekanan tumor, misalnya menekan di daerah saraf di situ, dioperasi kah atau dengan cara yang lain. Kalau Horner syndrome kan dia masuk SKDI kompetensi 2 kalau nggak salah, kalau bukan 1, 2. Jadi untuk treatment lanjutannya itu tidak kita bahas spesifik.
Jadi intinya ditata laksana sesuai dengan penyebabnya. Kemudian lanjut penyakit berikutnya GBS, Guillain-Barré syndrome. Ini terjadinya onsetnya pasti akut. Biasanya karena terjadi mediasi gangguan sistem kerja imun, ya, sistem imun tubuh yang menyerang sel-sel tubuh normal. Epidemiologi sekitar 1/100.000 populasi. Dan di Eropa juga Amerika Utara itu AIDP itu lebih dominan, sekitar 90% kasus. Sedangkan di daerah Asia, Jepang, Cina itu aman, ya, tipe yang aman, GBS tipe yang aman. Nah, kebanyakan sekitar 60%, ya, tidak semuanya berarti karena cuma sekitar 60%, jadi kebanyakan dia yang pasien yang didiagnosis dengan GBS sebelumnya ada riwayat infeksi, rata-rata sekitar 1, 2, 3 minggu sebelumnya. Setelah itu barulah muncul keluhan gejala kelemahan ototnya atau weakness. Jadi misalnya contoh dia demam, batuk-batuk, atau kayak common cold begitu, kayak flu-like syndrome, gejala awalnya, atau dia diare, atau sekedar pilek-pilek meler-meler seperti itu sebelumnya. Nah, kemudian beberapa minggu, 1-2 minggu kemudian, mulai timbul keluhan kelemahan. Kelemahannya biasanya dimulai dari bawah. Jadi sifat ascendensnya dari bawah, lemah di kaki, naik ke atas. Nah, ada juga faktor-faktor ya. Faktor-faktor kayak predisposisi yang bisa makin memicu terjadinya GBS. Misalnya obat-obatan kayak antibiotik, allopurinol, ini kemudian habis transfusi darah atau operasi, atau ada infeksi bisa ya, karena memang kan ada riwayat demam biasanya sebelumnya. Entah itu infeksinya bakteri, virus, kalau sekarang masih santer dengan COVID, nah COVID juga SARS-CoV-2 ya, virus SARS-CoV-2 itu juga bisa menyebabkan gejala GBS pada pasien. Nah, ke sini kelihatannya di sini kan gambaran medula spinalis. Kemudian di sini ada akson, yang warna merah ini akson ya, yang warna merah ini akson. Kemudian warna biru-biru kotak-kotak itu mielin. Nah, ini yang gambar Y, huruf-huruf Y itu yang dia antibody. Nah, GBS ini dia tipenya macam-macam. Ada yang aman, ada yang amsan. Jadi gejalanya misalnya kalau dia yang aman dia pure ke motorik. Kalau dia amsan artinya kan MS ya, motorik sensorik, berarti dia kena motorik, kena sensorik gangguannya. Jadi selain dia mengeluh kelemahan, dia juga ada keluhan sensorik, misalnya rasa kram-kram kan di daerah yang lemah atau kurang rasa, atau rasanya hiperestesi, lalu rasa kram-kram seperti itu, atau sakit atau nyeri, bisa juga. Intinya sensoris gejala keluhannya, tapi lebih seringnya sih lebih ke kram-kram. Nah, di sini kelihatan yang gangguan adalah mielinnya, ya, di sini demyelinating. Kesingkatannya disebut sebagai kepanjangannya akut inflammatory demyelinating polyneuropathy (AIDP). Jadi dasar konsep patofisiologi kelainannya karena terjadi mielinnya saraf rusak atau demyelinasi. Nah, menyebabkan gejala-gejala polineuropati, tapi terjadi secara akut dan disertai karena inflamasi. Makanya namanya menjadi AIDP, ini akut inflammatory demyelinating polyneuropathy. Kemudian ada tipe satunya lagi yang gangguan yang rusak karena pengaruh Y ini antibody itu antibody
dirinya manusia ya, si pasiennya sendiri, itu yang merusak. Ada yang merusak ke mielinnya. Sama-sama saraf, tapi dia ada khusus dia rusak mielin. Ada juga yang rusak justru akson yang warna merah-merah ini yang di tengah. Nah, antibody itu merusak atau injuries merusak aksonnya, membran akson yang warna merah. Nah, namanya akut motor aksonal neuropati. Aman. Atau bisa juga menjadi akut motor sensori aksonal neuropati. AMSAN. Kan tipe-tipe GBS ya. Nah, patofisiologinya aman sama AMSAN itu lebih kepada aksonnya yang lebih rusak. Jadi kan struktur saraf kalian sudah belajar di fisiologi, dari tadi ya nukleusnya itu yang warna merah-merah bulat, kemudian ada akson, ada mielin, terus ada terminal button, sinaps terakhirnya, ya itulah macam-macam kerusakan. Sedangkan kalau sebelah kanan ini yang gambaran normal. Tapi ini cuman sketsa saja diagram, tidak terlalu detail spesifik gambarnya, hanya untuk memberikan gambaran, oh ada yang rusak aksonnya, oh ada yang rusak mielinnya. Nah, untuk infeksi itu, lihat ya ini sekitar minggu sampai 4 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 minggu. Kemudian pada saat ada infeksi sebelumnya, yang tadi contoh common cold, demam, diare, pasti ada sistem tubuh yang bekerja. Imun tubuh bekerja melawan infeksi, entah infeksi bakteri, virus, atau apa, bekerja. Nah, banyaknya sistem tubuh, khususnya lebih kepada spesifik antibodi itulah yang akan menyerang saraf. Jadi serum antibodi meningkat. Dia menyerang saraf. Bisa sampai sekitar bulanan ya, bertahan gejalanya, menetap fase plateaunya. Kemudian ada fase recovery. Nah, yang fase recovery-nya tidak menurun siklusnya sampai ke bawah, berarti bisa menyebabkan gejala sisa. Kita biasa istilahkan sequelae. Stroke pun biasanya kalau masih ada gejala sisa yang lemas paru badannya, meskipun stroke-nya sudah bertahun-tahun lalu, itu kita sebut sebagai sequelae. Lemah, kelemahan kedua tungkai, khususnya kalau dia GBS, jadinya nanti disability. Cara evaluasinya atau mengetahui atau diagnosisnya untuk GBS itu adalah tergantung dari kriteria ya. Kriteria itu ada yang bisa menggunakan dari klinis ditambah dengan hasil liquornya, cairan cerebrospinal yang dilakukan pemeriksaan, kemudian ditambah juga dengan hasil elektromiografi. Untuk klinisnya kita cukup spesifik curiga GBS kalau memang kelemahannya dimulai dari kaki ini. Usually begins in legs. Ya, jadi bersifat ascendant. Untuk refleksnya biasanya lebih menurun ya. Refleksnya menurun, tonusnya menurun. Nah, selain itu juga dilakukan pemeriksaan otonom ya, karena untuk GBS itu terkadang bisa menjadi gangguan ke jantung, kardiak aritmia. Nah, satu tipe itu untuk GBS yang Fisher-Miller syndrome, ya yang Fisher-Miller syndrome atau FMS, itu dia terlibat cranial nerve involvement. Untuk tipe GBS yang lain itu tidak. Jadi cuman tipe yang Fisher-Miller syndrome saja yang gangguan kayak matanya juga kayak semacam ptosis, terjadi kelumpuhan otot-otot penggerak bola mata. Terjadi ophthalmoplegia ya. Kebanyakan untuk kelemahannya itu GBS bersifat simetris.
Tapi tidak selamanya ya, tapi kebanyakan. Kalau dilakukan pemeriksaan likur tadi, akan didapatkan peningkatan protein. Kalau hitung normal, hitung sel darah putihnya itu hanya kurang dari 10 per milimeter kubik. Kalau kita lakukan pemeriksaan EMG, elektromiografi atau EMNG, itu didapatkan perlambatan konduksi saraf yang biasanya muncul sekitar 80% ya dari pasien yang kita suspek curiga GBS, itu 80%-nya menunjukkan hantaran sarafnya terganggu. Iyalah hantaran sarafnya terganggu. Kan mielinnya dia rusak. Atau kalau bukan mielinnya rusak kan aksonnya. Jadi sinyal kan diantar konduksi saraf, konduksi sinyal itu diantar melalui dari nukleusnya saraf, pasti menyusuri daerah akson sama mielin. Jadi kalau di situnya terganggu, otomatis pasti hasil gambarannya untuk konduksi saraf pastinya terganggu atau menurun atau melambat. Kemudian ini untuk kategori kriteria diagnostik ya, yang pasti level pertama, pasti level 2, pasti level 3, nanti bisa dibaca. Kalau dia level 1, tingkat kepastian diagnosisnya atau kebenaran diagnosisnya berarti dia harus memenuhi kriteria kelemahan yang bersifat flaksid, artinya dia low motor neuron. Flaksid, menurun refleksnya. Lemah tapi refleks sama tonusnya menurun. Bukan lemah tetapi tonus meningkat, refleks meningkat. Jadi dia bersifat flaksid dan biasanya harus bilateral. Tapi tadi kelemahan itu tidak harus bilateral, tapi kebanyakan bilateral. Kemudian ini ya refleks menurun. Biasanya onset kemunculan gejala itu sekitar 12 jam sampai 8 hari dari awal keluhan, demam-demamnya kah, atau diare atau apa. Hasil elektrofisiologi maksudnya itu hasil EMG. Hasil EMG-nya tadi ya, nerve conduction-nya itu menurun atau low. Dapatkan hasil disosiasi sitoalbumin. Nah, peningkatan protein di cairan liquor di atas normal, tetapi hitung sel darah putihnya itu kurang dari 50 sel. Makanya disebut disosiasi. Tidak sesuai, ada yang tinggi, proteinnya kok tinggi, tapi kenapa bisa selnya lebih turun. Gitu. Dan tidak ditemukan tanda-tanda gejala atau yang mendukung diagnosis lainnya. Ini untuk yang klasifikasi. Klasifikasinya ada yang AIDP, ada yang aman, ada yang AMSAN ya. Subtipe GBS-nya bisa dilihat gejalanya. Kalau aman sesuai dengan kepanjangannya akut motor aksonal neuropati. Jadi yang ada itu gejala-gejala neuropati tapi lebih kepada motoriknya saja. Yang S-nya, sensoriknya itu tidak. Ini bisa dibaca. Nah, kalau pemeriksaan yang lebih canggih lagi, kalau di luar mungkin ya, diperiksa juga sekaligus tipe antibodi yang didapatkan. Nah, kalau didapatkan misalnya klinisnya itu aman, pure motorik, kelemahan saja, weakness saja, tidak disertai dengan sensorik. Nah, didapatkan juga hasil liquor cerebrospinal sama EMG-nya memang mendukung GBS. Jadi diperiksa lagi antibodinya. Oh, dia GM1, immunoglobulin G, GD1A, immunoglobulin G,
IM1B immunoglobulin G. Nah, itu berarti dia mendukung kemungkinan memang diagnosisnya aman. Ya, akut motor aksional neuropati. Untuk diferensial diagnosisnya banyak, bisa dari penyakit-penyakit sistem saraf pusat, contoh gangguan di batang otak, gangguan di medula spinalis, kan gangguan batang otak, gangguan di otak, medula spinalis juga bisa menyebabkan gangguan kelemahan ya, klinis berupa kelemahan. Atau kayak myelopati, poliomyelitis, kan sama-sama kena myelin, jadi gejalanya mirip-mirip. Kondisi-kondisi metabolik seperti hipokalemia. Kenapa? Karena keluhan klinisnya juga sama-sama lemah. Lemah kedua tungkai juga biasanya kaki. Atau DDD dengan neuromuscular junction dan polineuropati lainnya. Faktor prediktor ya, ini faktor prediktor lebih kepada untuk prognosis dari pasien GBS-nya. Nah, kita prediksi pasiennya ini akan perlu ventilasi atau ventilator, enggak? Ventilasi mekanik atau ventilator. Kalau dia ada gejala bulbar sindrom, terus dia tidak mampu menaikkan kepala, artinya mendongakkan kepala ke atas, kemudian tidak mampu memfleksikan lengannya, mengangkat tangannya, batuknya juga tidak kuat, batuk, tapi tidak produktif maksudnya batuknya, cuman lemah kekuatan batuknya. Kemudian kalau diperiksa MEP sama MIP-nya itu kurang dari 40 dan kurang dari 30. Kemudian onset dari dia gejala prodromal, misalnya kita anggap gejala prodromal yang demamnya, pilek, diarenya itu sangat dekat dari muncul gejala pelemahan tungkai, pelemahan kakinya. Nah, kalau kurang dari 7 hari maka biasanya prognosisnya jelek. Kira-kira ini mungkin ke depannya ini pasien akan pakai ventilator. Kalau prediksi untuk disabilitasnya atau kecacatannya yang bertahan, kalau betul-betul motor responnya absen sama sekali, artinya misalnya kita periksa tonusnya kayak tidak ada, ya pas diangkat lemas sekali ototnya, kakinya kita angkat lemas sekali langsung jatuh seperti itu. Kita bergerakkan sedikit saja langsung kayak ikut, tidak ada tahanan sama sekali. Atau refleks fisiologisnya betul-betul menurun, diketok-ketok kiri kanan, Achillesnya diketok, patelanya diketok, di daerah tendon bicep triceps juga sama sekali tidak ada terasa mungkin pergerakan. Jangankan pergerakan, untuk kontraksi saja mungkin agak susah mau dievaluasi saking menurunnya. Nah, untuk tata laksananya, jika onsetnya itu masih kurang dari 2 minggu ya, dari awal mulai muncul kelemahan, indikasi terapi yang utama itu kita berikan dia immunoglobulin ya, intravena immunoglobulin. Dosis 0,4 gram per kilogram berat badan selama 5 hari, atau bisa digunakan plasma exchange yang sekarang dipakai terapinya juga sama COVID ya. Plasma convalescence. Jadi plasma orang yang post COVID yang tinggi antibodinya yang dipakai. Semacam ini juga plasma exchange, artinya plasma pasiennya yang banyak mengandung antibodi yang untuk menyerang saraf itu diganti sama plasma yang baru. Kemudian jika tidak berhasil, maka tetap dilanjutkan lagi untuk 5 hari ke depannya. Tapi kalau sudah lewat 8 minggu, itu kita sudah bisa menggunakan steroid ya. Soalnya kalau untuk immunoglobulin itu 1 botol itu harganya cukup mahal, tapi ditanggung. Alhamdulillahnya itu sekarang ditanggung oleh BPJS atau asuransi, beberapa asuransi yang lain. Cuman ada juga batasan jumlah botolnya. Jadi yang kasihan itu kalau orangnya agak besar, karena dia kan butuh lebih banyak jumlah IVIG yang dibutuhkan. Nah, yang sedang
angkanya tanggung itu cuma beberapa botol, sekitar 20 botol kalau nggak salah. Nah, prognosisnya sekitar 3% mengalami kematian, setengahnya malah mengalami kecacatan yang cukup berat. Nah, kemudian kita lanjut lagi di gangguan neuromuskular ya, gangguan otot terkait dengan saraf. Miastenia gravis ini sama, mirip-mirip dengan GBS karena gangguan sistem imun tubuhnya. Nah, ini bersifat, kalau miastenia gravis berarti bersifat autoimun. Gejala kelemahannya itu dia berfluktuasi. Kalau dia lelah, jadi memberat pada saat dia lelah. Dan membaik pada saat pasiennya istirahat. Referensinya sekitar 20 per 100.000, laki-laki dibanding perempuan, lebih tinggi perempuan ya, 3:1. Sedangkan di negara-negara Asia itu usia di bawah 15 tahun banyak yang didiagnosis miastenia gravis, sehingga ada lembaganya sendiri untuk MG miastenia gravis ini. Sedangkan kalau yang di usia-usia tua itu kebanyakan timbul pada laki-laki. Nah, proses dari miastenia gravis ini terjadi karena blocking autoantibody. Ini adalah gambaran neuromuscular junction, area neuromuscular junction, kan ini nerve neuronya. Kan ini muscular, muscles yang di bawah pink-pink itu muscles-nya, yang warna biru muda itu yang sarafnya. Nah, yang sarafnya ini persambungannya di sini yang makanya disebut sebagai NMJ, neuromuscular junction, lokasi lesi di daerah sini. Nah, untuk melakukan aktivitas kontraksi ya, kan kalau otot mau bergerak, pasti butuh kontraksi dulu. Jadi sarafnya memerintahkan supaya nanti ototnya bisa kontraksi. Ya, nah, kalian kan sudah belajar di faal. Nah, pada saat mau kontraksi itulah dibutuhkan apa? Neurotransmitter. Neurotransmitternya apa? Asetilkolin. Pada kondisi normal, kalau ada perintah dari atas, maka terminal sinaps dari saraf yang di bagian neuromuscular junction itu akan melepaskan neurotransmitter asetilkolin dari button-button sinaps yang ada di saraf itu. Jadi asetilkolin kan sudah telah diproduksi, disimpan ya. Setelah diproduksi, asetilkolin akan disimpan di daerah synaptic button pada saraf. Kalau mau dibutuhkan, kalau dia mau kontraksi baru dilepas. Ini yang warna pink-pink bulat-bulat itu. Warna apa ya? Warna ungu. Nah, kemudian dia akan ditangkap oleh reseptor di daerah otot, di daerah muscles. Namanya acetylcholine receptor atau kita singkat sebagai ACHR. Oke. Nah, pada kondisi miastenia gravis, reseptor itu ditempati oleh antibodi-antibodi di tubuh. Sehingga karena reseptornya ditempati, otomatis kan reseptor yang fungsinya menangkap asetilkolin tidak berfungsi sempurna. Berarti asetilkolin yang bisa ditangkap oleh reseptor yang digunakan nanti untuk kontraksi itu cuma sedikit. Sehingga pasien miastenia gravis kalau awal-awal dia bekerja, dia bergerak, itu dia masih bisa. Tapi lama-kelamaan kan otomatis proses kontraksi terjadi terus. Nah, di proses kontraksi itu kan tetap butuh neurotransmitter. Asetilkolin dibutuhkan terus-menerus banyak. Sedangkan suplainya tidak cukup. Demand-nya banyak, suplainya tidak cukup. Akhirnya tidak terjadi proses yang baik, makanya timbul gejala klinis berupa kelemahan. Berbeda dari GBS. Kalau GBS memang dia rusak aksonnya, dia rusak mielinnya, ya. Ini sama saja. Nah, untuk gejala dari miastenia gravis ini ada berapa grade ya, dibagi sampai 5 grade. Grade 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, 4A, 4B, dan 5. Kalau 5 ini berupa sudah parah, ya, sudah membutuhkan intubasi.
Kalau dia masih level 1 atau grading 1, maka kelemahannya cuma murni okular, kelemahan di daerah mata. Biasanya kalau soal-soal UKM PPD kemarin-kemarin kalian ada beberapa soalnya, beberapa tahun lalu ya, gejalanya itu dia pelajar misalnya. Pelajar dia kalau pada siang hari matanya sudah melihat ganda, berbayang penglihatannya. Tetapi pada saat sore setelah dia istirahat pulang sekolah, dia istirahat membaik penglihatannya. Nah, penglihatan berbayang itu jangan murni dengan oh kayaknya ini gangguan visus atau mata lelah ya. Jadi berbayang penglihatannya itu bisa karena pengaruh otot-otot pergerakan bola mata lemah. Kalau lemah kan otomatis dia menarik tidak bagus. Jadi bayangan yang masuk juga tidak bagus, jadinya berbayang. Jadi awal gejalanya dia cuma melihat berbayang, utamanya kalau dia lelah. Nanti masuk grading-grading berikutnya baru disertai dengan pelemahan otot. Bisa di kaki, kemudian naik di tangan juga, bisa pernafasan, otot-otot pernafasan, otot-otot interkostal. Jadi makin tinggi gradingnya, dia makin parah gejalanya dan cukup mengancam jiwa karena terjadi gangguan gagal nafas ya, utamanya di daerah orofaring, otot-otot pernafasan, ataupun keduanya orofaring maupun respirasi. Nah, grup-grup yang dimasukkan istilah ya, kalau ocular muscles yang kena, berarti otot-otot di daerah mata, sekitar okular mata, gejala yang timbul pada mesenografis itu seperti diplopia atau ptosis. Jadi kayak kelopak matanya itu turun. Seperti tadi ya gambaran pada Horner. Ptosis matanya menurun. Tapi tidak miosis, ini cuma diplopia sama ptosis. Kemudian kalau bulbar muscle itu yang termasuk dengan bulbar muscle itu daerah yang untuk berbicara, otot-otot untuk yang digunakan berbicara. Jadi akan menimbulkan keluhan dysarthria, disfoni, disfagi, kelemahan mengunyah. Akhirnya nanti dysarthria, disfagi, orang curiga, jangan-jangan ini pasien stroke, padahal pasien mesenografis. Kemudian bisa juga menyebabkan kelemahan di wajah, facial muscles yang otot-otot di wajah. Seperti susah untuk menutup mata. Kemudian cairan air liur banyak. Kenapa? Karena kan sudah bisa bagus sudut-sudut mulutnya, ya, daerah pipi-pipinya, sehingga air liurnya mengalir-mengalir. Aksial muskular, otot-otot aksial, itu untuk fungsi fleksi dan ekstensi dari leher. Kemudian otot-otot ekstremitas, menyebabkan kelemahan di tangan, di kaki, ekstremitas. Kemudian otot-otot respiratori, otot-otot pernafasan akan menyebabkan kesulitan bernafas, mengalami sesak pada saat berbaring ataupun duduk, ya ortopnea pada saat baring ataupun dyspnea pada saat duduk pun bisa akhirnya menyebabkan kegagalan pernafasan. Nah, ini secara spesifik ada obat-obat yang mengeksaserbasi terjadinya mesenografis. Contoh kalau obat-obat golongan anti-infectious agent seperti aminoglukosid, obat-obat anti malaria, atau antibiotik makrolis, obat-obat anti rematik, obat jantung, obat neuromuscular blockers, obat-obat topis itu obat-obat kayak bisa obat tetes ataupun obat oles ya, kayak salep mata yang mengandung polymyxin dan juga beta blocker bisa mengeksaserbasi munculnya mesenografis. Untuk pemeriksaan klinisnya, ada banyak ya pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mesenografis. Contoh Apgarges, pemeriksaan abduksi, pemeriksaan elevasi, kemudian naik turun kursi bisa,
atau menggunakan tes farmakologi. Biasanya kalau soal-soal mungkin diketahui hasil tes farmakologi atau tes edrofonium atau tes tensilon. Maka kalau dia diinjeksi edrofonium atau tensilonnya itu akan terjadi perbaikan klinis yang sangat mencolok ya. Kelihatan kan dari ini before injection yang di sebelah kiri, kemudian setelah diinjeksi berubah. Ya, yang tadinya ptosis, yang tadinya kayak kelihatan mengantuk, langsung berubah naik. Kemudian bisa juga dilakukan S-test-pack. Ini mudah, cukup memasukkan es batu di dalam kantung-kantung plastik atau kayak balon, dimasukkan atau pakai handscoon juga bisa. Biasanya paling kalau tidak ada, bisa pakai handscoon yang masih baru, taruh es, disimpan 3-5 menit pada mata yang mengalami meiosis. Mata yang mengalami ptosis, bukan meiosis, salah tadi. Nah, akan terlihat di gambar paling kanan, matanya lebih terbuka lebar ya, kelopak matanya mulai naik, tidak turun, tidak jatuh, tidak drop elitnya. Kenapa bisa S-test-pack itu meningkatkan atau memberikan perbaikan gejala? Karena dari sistem kalian juga mungkin sudah belajar di FAAL, proses kontraksi ya. Jadi proses kontraksi minimal butuh salah satunya neurotransmitter asetilkolin. Nah, asetilkolin itu di daerah neuromuscular junction pada saat dia dilepas dari batan terminal sinaps pada saraf ujung di daerah NMJ, itu dia ada apa istilahnya, ada zat atau hormon yang berfungsi ya untuk memecah asetilkolin itu, disebut sebagai ACHE atau asetilkolin esterase, enzim yang berfungsi untuk memecah asetilkolin. Nah, enzim itu dia fungsinya memecah asetilkolin. Jadi asetilkolin yang dilepas dari saraf dipecah. Sedangkan yang tidak terpecah itulah yang nanti berusaha menempati dudukan-dudukan pada reseptor asetilkolin reseptor ACHR. Nah, kondisi dingin menyebabkan enzim ACHE tadi, asetilkolin esterase itu fungsi kerjanya menurun. Jadi kalau fungsi kerjanya menurun, artinya akan ada banyak asetilkolin yang beredar di daerah NMJ, karena yang merusak kan jadi menurun kerjanya, jadi akan banyak yang beredar, dan memakai prinsip sensitasi semakin banyak, dia lebih sensitif reseptornya untuk menangkap. Dan kemungkinan dia menempati posisi-posisi berikatan dengan reseptor itu lebih besar karena jumlahnya lebih banyak. Jadi dia baku saing sama antibodi. Diferensial diagnosis atau DD diagnosis bandingnya, botulism dia mirip-mirip, tapi berbedanya kalau atau Lamberton ini dia fluktuasi Lambert-Eaton itu lebih kepada kalau dia makin aktif makin membaik gejalanya. Beda kalau misalnya grafis, makin aktif makin memburuk gejalanya. Ini bisa dilihat gejala-gejala apa. Kemudian untuk terapi dari misalnya grafis sebenarnya sama karena sistemnya itu gangguan imun, jadi bisa digunakan juga intravena imunoglobulin sama plasma exchange. Untuk obat-obatan bisa diberikan obat-obat oral ya, seperti asetilkolinesterase inhibitor yang biasa dikenal dengan istilah nama mestinon. Selain itu, kalau dia efek klinisnya tidak komplit atau incomplete, tidak sempurna, maka bisa diberikan penambahan prednisolons ataupun bisa diberikan juga obat-obat imunosupresan seperti azathioprine. Kalau masih seperti itu, maka kalau dia masih usia muda,
secara postur tubuh, vitalitas jasmaninya itu bagus, fit, dan dia didapatkan anti asetilkolin secara reseptornya positif, artinya yang merusak reseptor asetilkolin ya, ACHR, ada antinya didapatkan, maka diusulkan untuk dilakukan timektomi. Tapi kalau kita foto toraks ataupun mungkin sudah disisikan toraks mendapatkan timoma, maka memang langsung biasanya diusulkan dilakukan timektomi. Meskipun kalau sudah dilakukan timektomi tidak menjamin bahwa terjadi perbaikan dari gejala ataupun derajat mesenografisnya. Kenapa dilakukan timektomi? Karena kan timus itu berfungsi untuk sistem imun tubuh. Kebanyakan membentuk sel T. Jadi terkait dengan proses patofisiologi dari mesenografis ini, maka dihilangkan timusnya. Apalagi kalau dia tumor, otomatis kan berarti bisa saja merangsang terbentuk sel-sel imun tubuh yang sangat banyak dan sangat aktif, bisa menyerang tubuh kiri kanan, sel-sel normal, sel-sel saraf normal. Untuk terapi obat-obat oralnya, misalnya piridosismin, dosisnya masih ada. Untuk terapi imunosupresan kayak mycophenolate, azathioprine, rituximab, ini ada dosisnya masing-masing saya lihat. Dan beberapa gejala efek sampingnya juga ada. Ini untuk pemeriksaan kemungkinan terapi di masa depan yang berpotensi bagus hasilnya. Dia langsung lebih kepada target ya, target ke sistem imunnya. Prognosis kematian sekitar 3-4%. Khususnya terkait dengan yang punya risiko timoma. Nah, lanjut, tinggal 2 lagi. Ini polimiositis. Gangguan keluhan klinisnya juga pasti ada terkait dengan otot ya. Terjadi inflamasi atau peradangan di daerah miopati atau terjadi miopati, otot ya. Disebabkan karena infiltrasi pada jaringan-jaringan serabut otot. Biasanya terjadi pada usia-usia yang agak lebih tua, sekitar 50-70 tahun, kebanyakan pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Dan juga pada usia tingginya itu di sekitar 50-70 tahun. Gejalanya terjadi kelemahan, tapi kelemahannya untuk polimiositis itu kelemahannya di daerah tungkai atau lower extremity, ekstremitas bagian bawah, kemudian juga di daerah sekitar pelvis. Pelvis itu kayak apa ya, daerah sekitar panggul seperti itu pelvis. Kelemahan juga bisa di leher, juga di bahu. Kelemahannya ini berbeda dengan yang tadi GBS. GBS kan bersifat ascendens dari bawah, jadi kelemahannya biasanya dari kaki dulu, baru naik ke atas. Kalau yang ini polimiositis, dia kelemahannya lebih dominan pada bagian atas, predominan di bagian proksimal. Tetapi derajat kelemahannya bervariasi. Ada yang kelemahannya cuma ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi tergantung menggunakan skala apa ya. Jadi kita nilai kekuatannya yang 1, 2, 3, 4 atau mungkin pakai 2 plus, 3 plus, 4 plus, 4 kurang, 5 kurang, tergantung dari pakai nilai apa. Untuk sensoris biasanya umumnya dia pasti normal. Nah, gejalanya biasa dikeluhkan oleh pasien itu kesulitan untuk berjalan, sulit juga untuk naik tangga. Karena dia ada kelemahan di daerah sekitar leher sama bahu,
Salah satu gejalanya itu bisa menyebabkan dia disfasia, sulit untuk menelankan daerah leher ya. Kelemahan otot daerah leher otomatis terkena juga di situ untuk menelannya, pencernaannya, mastikasinya, sama menelan. Kesulitan untuk berbicara, selain itu dia bisa mengalami nyeri-nyeri sendi, kelelahan, kelemahan, dan nafasnya pendek-pendek. Ini otot-otot yang dikena oleh polymyositis biasanya ini. Makanya dia gejala utamanya biasanya datang dengan susah berjalan, susah naik tangga. Tesnya periksa enzim, kemudian autoantibody, periksa pemeriksaan ANA, pemeriksaan ribonukleoprotein. Ini kodenya dilihat periksa JO1, PL7 sampai PL12. Inflamasi otot masih tahap dini ya, tapi kalau di kita sih untuk pemeriksaan MRI itu kan masih tidak secara umum bisa digunakan seenak-enaknya, misalnya mau MRI ini mau MRI tidak, jadi terbatas untuk peruntukannya. Terlaksananya itu gunakan kortikosteroid, kemudian imunosupresan seperti azathioprine atau methotrexate. Kalau prednison itu masuk first line, dosisnya 1 mg per berat badan, diberikan sampai 6-8 minggu, kemudian dilanjut terapi bagus, hasilnya dilanjut lagi, pemeriksaan rutin dicek-cek bagus enggak setiap 2-4 minggu. Dan nanti terapi kortikosteroid itu diturunkan bertahap ya, tapering. Atau kalau untuk obat imunosupresan seperti azathioprine, dosisnya 1,5-3 mg per kilogram berat badan per hari. Tapi biasanya obat-obat imunosupresan ini efeknya tidak terlalu bisa bertahan lama. Kalau sudah sekitar 3 bulanan itu sudah tidak full efeknya lagi. Jadi yang tadinya sudah kayak bagus sekali pasiennya, tapi setelah 3 bulanan itu mulai drop lagi kondisinya meskipun tetap mendapatkan azathioprine dengan dosis yang sama. Lanjut kalau methotrexate, dosis sekitar 20 mg per minggu. Dan lebih bisa dicerna, lebih bisa dimanfaatkan methotrexate itu kalau diberikan secara parenteral. Efeknya lebih bagus. Terapinya yang lain. Karena dia penyakitnya pengaruh sistem imun, otomatis terapinya juga bisa dengan intravena imunoglobulin, tapi dengan dosis 2 gram per kilogram berat badan. Kemudian terapi menggunakan rituximab, bisa juga dengan siklofosfamid. Nah, RTX ini biasanya diberikan 375 mg per meter persegi. Jadi dia dosis obatnya itu berdasarkan luas tubuh, ya, bukan berdasarkan berat badan, tapi luas dari tubuh, penampang tubuh. Diberikan intravena sekali seminggu, tapi selama 1 bulan. Kemudian setiap 2 minggu diinfus lagi sebanyak 1 gram intravena. Kalau siklofosfamid itu intravena diberikan 8-1 gram per meter persegi per bulannya untuk beberapa bulan, biasanya sekitar 3-4 bulan, tapi tergantung juga dari perkembangan pasien itu sendiri. Untuk beberapa obat-obat imunosupresan itu sudah ditanggung ya oleh asuransi, jadi cukup bagus. Nah, kita lanjut ini yang terakhir,
neurofibromatosis 1 atau NF1. Disebut juga sebagai von Recklinghausen disease. Didefinisikan sebagai gangguan genetik ya. Jadi ini bersifat genetik, berbeda dengan tadi pembahasan kita sebelumnya, rata-rata karena pengaruh antibodi sistem imun. Tapi ini memang dia penyakit genetik yang menurun secara autosomal dominan. Nah, untuk gejala-gejalanya dari NF1, neurofibromatosis tipe 1 ada gangguan di sistem jantung, pembuluh darah, dia mengalami hipertensi, kemudian sistem endokrin, itu kromositoma. Kalau gastrointestinal, pencernaan, biasanya konstipasi, gangguan oftalmologi, itu secara khas didapatkan Leaks nodule atau disebut juga sebagai iris hamartoma ya di daerah mata. Kalau di dari sistem malignansi itu didapatkan glioma dari optikus. Di kepala juga bisa ditemukan tumor seperti astrositoma. Sehingga tambahan gejala dari NF1 itu bisa berupa sakit kepala, gangguan belajar, atau mungkin dia terlalu hiperaktivitas. Untuk muscles-nya sendiri atau skelet yang untuk skelet berarti rangka kerangkanya sendiri, biasanya itu kebanyakan jadi makrosefali, artinya struktur kepalanya itu lebih besar, makrosefali. Skoliosis, jadi bentukan tulangnya itu bisa terganggu. Kemudian secara spesifik juga mulai dikenali untuk tipe 1 neurofibromatosis itu didapatkan chromosine atau ada freckling, jadi kayak semacam bercak-bercak kehitaman di daerah aksila ataupun di daerah inguinal. Kemudian ada makula-makula kayak semacam bercak juga caveole makula. Kemudian terjadi pigmentasi. Neurofibromanya juga ditemukan bukan cuma di kulit, lapisan kulit. Ini contoh gambarannya ya, yang ini Leaks nodus atau iris hamartoma kelihatan di matanya seperti itu. Kemudian di daerah punggung bercak-bercak ya, bercak-bercak warna kecoklatan. Jumlah lesinya itu minimum atau lebih, disebut sebagai caveole. Kemudian di daerah tubuh yang lain juga banyak muncul tumor-tumor seperti neurofibroma. Kalau dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, akan didapatkan ini daerah optik. Dapatkan yang warna hitam, ada putih-putih banyak yang besar ini di tengah. Di antara ini kan yang bulat-bulat warna putih ini kan mata ya, di bawah ini lagi glioma yang warna-warna putih. Glioma. Kemudian inilah neurofibromanya. Kayak semacam kutil tapi lebih besarnya lagi. Berkapsul ya tumornya. Nah, kemunculan gejala-gejala tadi itu yang paling banyak adalah didapatkan makula, yang tadi bercak-bercak makula yang caveole, kemudian neurofibroma cutaneus sekitar 100%. Untuk di mata sendiri
Yang paling sering spesifik muncul gejalanya adalah lisnodul atau iris hamartoma. Kemudian glioma optik diketahui kalau misalnya dilakukan pemeriksaan CT scan atau mungkin bahkan MRI. Untuk tulang terjadi displasia ya, terjadi displasia tulang bagian sphenoid, kemudian pseudoarthrosis. Nah, terjadi juga skoliosis. Itu semua perlu diterapi. Untuk frekuensi di sini daerah kulit tidak terlalu ini ya, kalau misalnya neurofibrosarkoma itu sekitar 3-4% saja. Untuk timbul gejala-gejala lain setelah perawatan, monitoring pasien itu menurun ya. Bisa dilihat dibandingkan sebelumnya, ternyata memang bermanfaat untuk monitoring. Ya, bisa dilihat. Nah, kalau untuk hipertensi sendiri, bisa menimbulkan gejala hipertensi, tapi kita banyak, sekitar 5%. Nah, intinya sih kalau untuk neurofibromatosis 1 itu ada cukup banyak tumor-tumor yang bisa ditemukan di tubuh ya. Kayak tadi ada glioma, kemudian juga terjadi neurofibromanya yang kayak ini, yang kayak kutil. Ya error lagi. Kemudian untuk patogenesisnya lebih kepada gen NF1 sebagai tumor suppressor yang bisa didapatkan di daerah banyak sel ya, di saraf ada, di sel-sel penunjang saraf, di sel-sel glia ada, di sel swan ada, dan juga ditemukan di daerah perkembangan kulit dermis ya, pembentukan awal terjadinya melanosit. Nah, prosesnya itu RAS GTPase mengaktifasi protein untuk mengkonversi RAS GTP tadi. Ya, ini enzimnya RAS GTPase. Tapi terjadi kegagalan. Akhirnya terjadilah inflamasi, terbentuklah plexiform neurofibroma microenvironment dari NF1. Nah, untuk pemeriksaannya itu bisa dicek, dilihat pemeriksaan protein P53. Tapi kalau yang di kita sih pemeriksaan seperti ini tidak dilakukan karena data klinis juga sebenarnya sudah cukup mendukung ya, dan memang tidak ada pemeriksaan ini di tempat kita. Kalau untuk tata laksana ya, karena neurofibromatosis ini khususnya yang tipe 1 ya, karena yang tipe 2 itu tidak masuk di neuromuskular ataupun sistem muskuloskeletal. Itu tata laksananya itu kompleks dan menyesuaikan dengan gejala yang dialami pasien. Misalnya dia terdapat glioma di optik. Nah, glioma di daerah nervus optikus, di optik itu untuk treatmentnya bagaimana? Apakah operable atau non operable? Kalau misalnya nanti tidak operable, non operable dapatnya, maka ada diberikan terapi yang lain. Reseksi secara menggunakan sinar kah, atau mungkin yang lain-lainnya. Sama juga dengan glioma di otak.
apakah perlu bisa dioperasi operable atau tidak. Oke, terima kasih. Nah, pertemuan pada hari ini sudah selesai, cuma 4 topik ya.